Halo semua, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang soal pengintegralan fungsi genap dan fungsi ganjil. Tapi sebelum kita membahas soal tersebut, mari kita memahami dulu sifat pengintegralan fungsi genap dan fungsi ganjil. Apa yang dimaksud dengan fungsi genap? Fungsi genap adalah fungsi yang memenuhi kriteria f(x) sama dengan f min x. Contohnya adalah f(x) sama dengan x kuadrat. Jika kita uji dengan minus x, f min x sama dengan min x kuadrat sama dengan x kuadrat. Lihat bahwa nilai x kuadrat ini sama dengan fx. Jadi f min x sama dengan fx. Terlihat di sini bahwa fx sama dengan x kuadrat memenuhi syarat sebagai fungsi genap. Kita lukis grafik fungsinya. Perhatikan bahwa fx sama dengan x kuadrat grafiknya simetris terhadap sumbu y. Perhatikan pula bahwa integral minus a hingga fx dx, batas-batas integralnya minus a hingga a, itu tak lain adalah hasil penjumlahan luas 1 ditambah luas 2. Karena L1 dan L2 simetri, maka bisa kita tulis L1 plus L2 sama dengan 2L1 atau 2L2. Maka integral minus a hingga a fx dx sama dengan 2 kali luas 2, yaitu integral 0 hingga a fx dx, integral 0 hingga a fx dx, ini adalah luas 2, atau integral min a hingga a fx dx sama dengan 2 kali luas L1, integral min a hingga 0 fx dx. Ini adalah sifat istimewa dari fungsi genap. Kita ingat-ingat sifat fungsi ini. Sekarang fungsi ganjil. Yang dimaksud dengan fungsi ganjil adalah fungsi yang memenuhi kriteria f min x sama dengan min fx. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 3. Kalau kita uji dengan min x, x-nya kita ganti dengan min x, hasilnya menjadi min x dikurung pangkat 3 sama dengan min x pangkat 3. Kita ingat x pangkat 3 adalah fx, jadi sama dengan min fx. Jadi terlihat di sini bahwa fx sama dengan x pangkat 3 memenuhi syarat sebagai fungsi ganjil. Kita lukis grafiknya seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 3 simetris terhadap putaran 180 derajat dengan pusat putaran titik 0,0. Jadi kalau ini kita putar 180 derajat, ujung ini akan ketemu ujung ini. Integral minus a hingga a fx dx, batas-batas integralnya min a hingga a fx dx, itu adalah hasil penjumlahan minus L1 ditambah L2. Mengapa ini minus? Karena luasan L1 berada di bawah sumbu X. Jadi hasil pengintegralan integral min a hingga 0 fx dx adalah minus L1. Minus L1 ditambah L2. Sementara hasil pengintegralan 0 hingga a fx dx adalah L2. Karena L1 dan L2 simetri, maka min L1 ditambah L2 hasilnya adalah 0. Perhatikan, integral minus a hingga a fx dx sama dengan 0, ini adalah sifat istimewa dari fungsi ganjil. Demikian penjelasan singkat mengenai sifat-sifat pengintegralan fungsi genap dan fungsi ganjil. Sekarang kita mulai membahas soalnya. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2017. Jika integral minus 4 hingga 4 fx kali sin x plus 1 dx sama dengan 8, dengan fx adalah fungsi genap dan integral min 2 hingga 4 fx dx sama dengan 4, maka integral min 2 hingga 0 fx dx sama dengan titik-titik. Pertama, kita tulis dulu dua persamaan yang diketahui. Seperti ini.
Kita uraikan persamaan 1. Integral minus 4 fx sin x plus 1 dx sama dengan 8. Kita kalikan satu persatu, fx kali sin x, fx kali 1. Menjadi demikian, integral minus 4 hingga 4 fx sin x dx plus integral minus 4 fx dx sama dengan 8. Hasilnya adalah 0 ditambah integral minus 4 hingga 4 fx dx sama dengan 8. Mengapa ini bernilai 0? Kita lihat lagi sifat fungsi ganjil. Fx sin x adalah fungsi ganjil karena jika kita uji dengan nilai min x, f min x dikali sin min x sama dengan fx dikali min sin x. Ingat, fx-nya adalah fungsi genap, jadi f min x sama dengan fx. Sama dengan minusnya ini bisa kita taruh depan, min fx sin x. Jadi memenuhi kriteria sebagai fungsi ganjil. Sifat fungsi ganjil adalah integral minus a hingga a fx dx sama dengan 0. Jadi ini nilainya 0. Lalu kita lanjutkan. Ini adalah fungsi genap. Integral min 4 hingga 4 fx dx bisa kita ubah menjadi 2 kali integral min 4 hingga 0 fx dx. Ingat lagi sifat fungsi genap. Integral minus a hingga fx dx sama dengan 2 kali integral min a hingga 0 fx dx. Ya. Oke, kita lanjutkan. Maka integral minus 4 hingga 0 fx dx sama dengan 4. 2 kita pindah ke sana jadi bagi, hasilnya jadi 4. Kita simpan sebagai persamaan 3 dan persamaan 4. Kita lanjutkan. Kita tulis persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Kemudian kita substitusi persamaan 2 dan 3. Integral minus 4 hingga 4 fx dx sama dengan 8. Maaf, ini dx-nya belum ditulis. Ini adalah persamaan 3. Kita uraikan, batas integral minus 4 hingga 4 kita bisa pecah menjadi batas integral minus 4 hingga min 2 ditambah dengan batas integral min 2 hingga 4 fx dx. Sekarang kita lihat persamaan 2. Jadi nilai ini adalah 4. Perhatikan persamaan 2. Jadi integral min 4 hingga min 2 fx dx sama dengan 4. Kita tulis ini sebagai persamaan 5. Lalu kita substitusikan persamaan 4 dan 5. Kita tuliskan ini persamaan 4. Integral min 4 hingga 0 fx dx sama dengan 4. Batas integral min 4 hingga 0 bisa kita pecah menjadi min 4 hingga min 2, kemudian dijumlah min 2 hingga 0. Perhatikan integral yang ini nilainya adalah sama dengan 4. Ini adalah sama dengan nilai persamaan 5 ini. Oke. Jadi integral min 2 hingga 0 fx dx ini sama dengan 0. 4 ini kita pindah ruas ke kanan jadi minus 4. Jadi jawaban dari soal ini adalah 0, yaitu opsi jawaban A. Demikian pembahasan soal SBMPTN mengenai integral fungsi genap dan fungsi ganjil. Mudah-mudahan ini membantu adik-adik semua. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya.